Selamat datang di channel Belajar YouTube bersama Bentolang. Teman-teman, di zaman sekarang, di tahun 2024, banyak sekali channel YouTube yang pada akhirnya terkena dismonetisasi. Bahkan, ada juga channel YouTube yang memang kontennya itu original. Semuanya original, asli buatan sang kreator. Tetapi terkena dismonetisasi. Hal ini memang kurang bagus untuk perkembangan channel YouTube kita. Jadi, teman-teman, sebaik mungkin hindari penggunaan konten-konten re-upload karena memang akan berdampak yang sangat buruk terhadap tumbuh kembang channel kita. Kadang kita sudah punya niat untuk mendapatkan penghasilan karena sudah berhasil memonetisasi channel kita, tetapi akhirnya harapan kita menjadi sirna karena sudah terdeteksi melakukan pelanggaran. Padahal pelanggaran yang dilakukan itu belum tentu benar. Karena YouTube memang sensitif sehingga segala sesuatu yang memang terindikasi ada permainan curang di dalamnya, ya sudah pasti itu akan dideteksi dan channel kita akan terkena dampak yang sangat fatal, yaitu tidak lolos monetisasi atau sudah lolos monetisasi tetapi didismonetisasi. Ini yang parah, fatal teman-teman. Karena sebagai konten kreator sudah pasti akan kecewa. Siapapun itu konten kreatornya, tetapi kalau channel YouTube-nya itu tidak lolos monetisasi, pasti kecewa, pasti stres. Apalagi sampai sudah monetisasi dan dinyatakan dismonetisasi. Makanya saran saya, teman-teman, meskipun videonya itu original semua, tetapi coba perhatikan satu hal ini. Nah, kadang kita untuk bisa mendapatkan durasi yang ideal untuk channel YouTube kita, ya kita sering comot-comot video dalam handphone kita, teman-teman. Jadi video yang sama itu kita berusaha untuk masukkan ke dalam video yang diedit untuk menyelaraskan durasi agar pas sesuai dengan keinginan kita. Padahal itu sebenarnya tidak boleh, teman-teman, karena itu sudah pasti masuk dalam kategori penggunaan konten berulang. Dan itu, teman-teman, hati-hati, sudah sangat banyak channel YouTube yang akhirnya jadi korban. Para kreatornya itu sudah banyak yang mengalami korban. Sehingga pada kesempatan kali ini saya ingin memang mengingatkan ke teman-teman agar teman-teman itu bisa lebih waspada lagi. Fatal akibatnya, teman-teman. Percuma kita sudah berjuang, bersusah payah selama berbulan-bulan, bahkan ada channel YouTube yang sampai tahun, tetapi toh pada akhirnya channel YouTube kita terkena dismonetisasi hanya karena faktor kesalahan teknis yang kita lakukan. Untuk mendapatkan penghasilan iklan yang besar, kita biasanya ingin supaya video kita itu di atas durasi 10 menit. Tetapi ketika kita mencomot video-video yang pernah kita upload, maka sudah pasti kena konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Ini sangat fatal, teman-teman. Jadi saran saya untuk teman-teman, saudara semua yang menjadi konten kreator, khususnya YouTuber pemula yang belum memahami terkait dengan hal ini, sebaiknya sejauh mungkin dihindari penggunaan video-video yang sudah pernah diupload di dalam videonya yang akan baru diupload, supaya terbebas dari konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Nah, teman-teman semua, kita harus belajar dari banyak kreator yang memang sudah terkena dismonetisasi karena permasalahan ini. Mungkin menurut kita ini adalah permasalahan yang sederhana, tetapi menurut YouTube ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau sesuatu yang luar biasa itu yang biasanya akhirnya mendapatkan sorotan dari YouTube, dan terakhir channel kita itu didismonetisasi. Padahal baru monetisasi mungkin sebulan, 2 bulan. Tetapi pada akhirnya channel kita didismonetisasi dan kita akan kecewa. Jadi saran saya untuk teman-teman semua, silakan
silakan gunakan video-video yang original buatannya sendiri. Tidak perlu harus comot sini, comot sana, sehingga terkena konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Ini memang sangat kurang bagus. Memang niat kita itu baik, yaitu untuk menambah durasi, biar channel kita itu bisa mendapatkan penghasilan yang banyak dari iklan yang ditayangkan. Karena kalau durasinya itu pendek, ya sudah pasti iklannya pun sedikit. Tetapi kalau durasinya semakin lama, iklannya pun semakin banyak. Dan penghasilan di channel kita itu pun semakin besar. Tetapi percuma teman-teman, kalau penghasilan yang banyak dan besar itu, pada akhirnya punya dampak yang negatif. Kalau memang teman-teman ingin memperoleh penghasilan yang besar, sekalian mengorbankan channel teman-teman, ya sudah, langsung saja ke VPN. Karena di VPN, teman-teman saya jamin pasti akan mendapatkan penghasilan yang banyak. Tetapi teman-teman juga harus sudah siap menerima resikonya. Karena ketika dideteksi penghasilan yang banyak itu, entah dari mana sumbernya, maka YouTube sudah pasti akan melakukan teguran yang sangat keras, yaitu dengan dismonetisasi channel YouTube kita. Jadi, untuk teman-teman semua, silakan buat video yang asli, yang original, dari hobinya, dari kegemaran, lalu dari pekerjaannya. Ini pun sangat bagus. Terus di alam sekitar kita, itu juga sebuah hal yang sangat menarik untuk bisa dipromosikan, ditayangkan di channel YouTube-nya. Kemudian buatlah sebisa mungkin satu tema pembahasan saja teman-teman. Percuma kita punya banyak tema di dalam channel YouTube kita. Karena teman-teman harus ingat, channel YouTube yang punya temanya itu campuran, sulit sekali mendapatkan rekomendasi. Terlalu amat sangat sulit. Jadi saya sarankan ke teman-teman supaya sebisa mungkin buat cukup satu tema pembahasan. Jadi kalau katakanlah teman-teman yang hobinya memasak, ya sudah cukup gunakan konten-konten yang memang berhubungan dengan masak-memasak itu. Jangan gunakan konten yang lain yang terkait dengan katakanlah dunia otomotif atau hal-hal lain yang di luar dari konten memasak tersebut. Ya biar aman teman-teman. Karena rekomendasi yang baik itu juga biasanya dari salah satunya ya dari penggunaan tema di channel YouTube kita. Semakin banyak orang yang mencari tema tersebut, maka sudah pasti semakin baik view di video-video kita. Tetapi memang harus konsisten. Karena kalau tidak konsisten, percuma teman-teman, kita berjuang bersusah payah, tetapi gaji kita sebulan hanya 20.000, 10.000, percuma. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua. Semoga bisa menginspirasi, semoga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman lah. Diambil hikmahnya. Kata kuncinya cuma satu teman-teman. Apapun yang kita lakukan di channel YouTube itu, kita lakukan untuk mendapatkan penonton yang banyak. Jadi, kalau penonton sudah banyak, saya harap teman-teman pun memahami akan hal ini. Konsisten, beri terus hiburan yang menyenangkan, edukasi yang baik, yang memotivasi, yang memang bisa membuat orang itu berubah. Nah, hal-hal ini sebenarnya sangat penting, teman-teman. Nah, jadi, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran yang baik untuk kita semua. Akhirnya, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi di postingan selanjutnya. Maju terus, YouTuber Indonesia. Bye-bye.